Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernali Lastari dengan NIM 12120600028. Saya berasal dari program studi pendidikan biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan juga kelas 1A. Di sini, untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Scratch dalam dunia pendidikan, dan juga yang berkaitan dengan program studi saya yaitu pendidikan biologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan materi menggunakan aplikasi ini, tetapi dengan yang berbau pendidikan biologi. Oke, sekarang di sini saya sudah menyelipkan beberapa item. Di sini saya akan menjelaskan tentang herbivora. Apa itu herbivora? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya herbivora itu adalah hewan yang selalu memakan tanaman atau hewan yang memakan tanaman dan juga tidak memakan daging. Kalau misalkan begitu, karena hewan dan manusia juga merupakan makhluk hidup, apakah manusia juga yang memakan sayuran itu disebut herbivora? Tentunya tidak, karena herbivora itu untuk sebutan hewan saja. Kalau misalkan manusia memutuskan untuk memilih mengonsumsi tanaman atau sayuran, itu bukan disebut herbivora ya, tapi sebutnya adalah vegetarian. Nah, kalau herbivora ini, ciri-cirinya adalah mereka itu memakan tanaman atau sayuran, dan juga itu merupakan makhluk hidup yang vivipar atau beranak melahirkan. Dan di sini saya sudah memberikan beberapa gambar hewan di sini, yaitu diantaranya seperti jerapah, zebra, gajah, dan juga kuda. Oke, setelah pengantaran materinya tadi, bagaimana sih cara penggunaannya gitu? Di sini saya menggunakan elemen hewan-hewan ini. Dan kalau misalkan kalian ingin menambahkan suatu elemen lain, kalian bisa klik saja pilih sprite. Setelah itu masukkan apa aja yang kalian inginkan atau apa yang berkaitan dengan materi kalian. Seperti contohnya di sini tuh ada elemen, bukan hanya hewan saja, tapi di sini juga masih banyak lagi sprite-sprite lain seperti manusia, hewan, orang, fantasi, menari, musik, olahraga, makanan, fashion, dan juga lainnya. Dan begitu banyak elemen-elemen ini, jadi kita tidak perlu menambahkan elemen lain di luar aplikasi ini. Untuk menggunakannya, di sini saya menggunakan beberapa elemen. Misalnya saya akan mengubah tempat gajah. Di sini karena gajah itu kan termasuk hewan herbivora ya, pasti akan memakan daun. Jadi kita dekatkan saja dengan daun di sini. Nah, di sini saya memakai elemen benda, yaitu berada di letak di kejadian. Nah, di kejadian ini, kalau kita pilih ketika diklik, oke, kita mulai saja. Kita ulang ya. Ketika diklik, simpan di sini. Lalu kita pakai elemen yang forever. Atau sekarang kan kita udah, ini bahasanya sudah diatur jadi bahasa Indonesia. Jadi di sini saya pilih selamanya. Ditarik ke sini, disambungkan. Setelah itu gerak. Kita harus bergerak mungkinnya supaya lebih menarik gitu. Gerak, masukkan ke dalam elemen selamanya. Lalu atur gaya rotasi supaya bisa bolak-balik.
supaya tidak meninggalkan dari slide space-nya ya. Di sini di elemen gerakan kita akan cari atur gaya rotasi kiri kanan. Tarik lagi. Setelah itu kita pilih jika di pinggir pantulkan. Kalau jika di pinggir pantulkan ini adalah ketika si elemen hewannya ini sudah berada di ujung layar, maka supaya balik lagi. Jadi kita pindahkan ini. Oke. Hapus. Itu kan tuh udah mulai gerak ya. Soalnya tadi saya pencet bendera. Itu ininya geraknya kita ubah jadi diperlambat. Kita ubah jadi 0,2 ya. Baru deh kita tekan benderanya. Tuh, maka semuanya akan bukan hanya di gajahnya saja, kan, tetapi elemen-elemen ini juga harus diterapkan di semua elemen yang ada di sini supaya saling berkesinambungan. Tidak perlu sama, yang penting adanya gerakan. Jadi supaya kalau misalkan kita mengajarkan kepada anak-anak itu akan lebih mudah dimengerti dan juga lebih menghibur mereka supaya mereka tidak merasa bosan. Oke, kita berhentikan. Kalau berhentikan kita hentikan di sini. Nah, itu selain tadi elemen-elemen tadi, di sini tuh ada sprite. Sprite itu adalah bentuk yang kamu pilih tadi di sini. Nah, dipilih sprite. Jadi kan tadi saya pencetnya sprite-nya elephant ya. Jadi gajah di sini. Nah, itu kalau misalkan harus tampilkan. Kalau misalkan tidak ditampilkan berarti tidak ditampilkan. Nah, itu di situ ada ukurannya. Kalau misalkan kita mau ukurannya dikecilin, berarti ukurannya harus kecilin. Contohnya saya ukurannya 50. Tuh, jadi kecil ya. Kalau misalkan arahnya juga bisa diatur sesuai dengan misalkan. Nah, banyak banget elemen-elemennya di aplikasi ini. Kalian bisa langsung saja. Nah, kalau untuk latarnya sendiri, aku itu memilih castle. Kenapa? Karena di sini tuh karena berdekatan dengan istana kayak gitu, dan juga di pinggirannya tuh ada pohon-pohon yang biasanya si hewan-hewan herbivora ini tuh menyukainya. Bukan hanya di padang rumput saja ya, tetapi di pohon-pohon yang berdekatan dengan pemukiman juga mereka menyukainya. Dan apabila ingin diganti, bisa kok nanti di sini dipilih latar. Nah, di latarnya itu ada latar fantasi, musik, olahraga, luar ruangan, dalam ruangan, atau luar angkasa pun ada. Di sini tuh kayak ada kamar, ada pemandangan, stadion, kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran, dan semoga sedikit banyaknya bisa membantu untuk para pendidik, terutama pendidik yang sedang kesulitan dalam menangani muridnya, peserta didiknya, apabila mengalami kebosanan, bisa diajarkan yang seperti ini. Karena itu ini tuh kayak tugas tetapi sambil bermain gitu. Baik, terima kasih. Mungkin cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.